Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Praktik Perusahaan. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Unilever. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari Diah Ayu Pramudia Ringtyas NPM 046, Afifah Nurkasana NPM 062, Elsa Ardita Febriana NPM 125. Saya, Afifah Nurkasana, akan menjelaskan materi tentang profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Chief Fabricant and Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, dengan akta nomor 92 yang dibuat oleh notaris Tuan Mudofir Hadi Esa tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Unilever telah mampu memasarkan produknya ke lebih dari 190 negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia yang juga disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Clear, dan lain-lain. Dalam pendistribusian produknya, produk Unilever telah jadi dan siap untuk dipasarkan. Namun sebelum itu, produk disimpan di gudang untuk merencanakan penjadwalan produk yang akan didistribusikan oleh distributor agar produk dapat sampai ke konsumen akhir. Visi dari PT Unilever Indonesia yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Dengan kata lain, visi PT Unilever adalah untuk menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pemasok, dan komunitas. Hal ini terwujud pada komitmen PT Unilever terhadap konsumennya, yaitu menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas dan yang aman bagi tujuan pemakainya. Untuk misi pada Unilever, yang pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. 3. Menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. 4. Menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. 5. Meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan. Dan yang keenam, mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Manajemen operasional PT Unilever. Salah satu contoh penerapan manajemen operasi yang baik adalah pada PT Unilever, merupakan salah satu perusahaan MNC atau Multinational Corporation yang merupakan perusahaan yang beroperasi melintasi berbagai produk, pasar, dan budaya. Untuk mencapai target yang ingin dituju, PT Unilever melakukan banyak strategi manajemen, salah satunya adalah manajemen operasi. Dalam merumuskan strategi manajemen operasional, paling tidak ada 2 komponen yang dibutuhkan, yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai, dan cara menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Mbak Elsa Ardita, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu strategi operasional PT Unilever. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Perusahaan merangkul keragaman dalam tenaga kerja. Ini berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangunan berkelanjutan semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, kepercayaan, cacat, ataupun status sosial. Keanekaragaman memainkan peranan penting dalam memastikan perusahaan memahami kebutuhan konsumen. Produktivitas kerja yang berusaha ditingkatkan dari tahun per tahun dengan melatih SDM dalam bidang produksi dan keuangan.
Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia Tbk sudah menyiapkan strategi dan teknik dalam menghadapi persaingan-persaingan antar perusahaan, yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi bersaing yang dimana menekankan pada kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik. Pada diferensiasi produk Unilever mempunyai strategi winning with an innovation. Kuncinya adalah mengembangkan produk baru dan tepat guna. Di samping faktor keunikan produk, perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing juga menerapkan strategi marketing mix yang meliputi harga yang mampu bersaing, tempat atau lokasi strategis, dan promosi yang memadai. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan harga produk. Dengan menjaga harga yang rendah dan rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda, Walmart menjadi pemimpin bisnis eceran di Amerika Serikat. Sistem Willy Walmart mengirimkan pesanan atas barang dagang baru secara langsung kepada pemasok ketika pelanggan membayar pembelian mereka pada kasir. Sistem ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah sembari menyesuaikan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, yaitu segmentasi produk. Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk, sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu Lux atau untuk kecantikan wanita dengan segala macam dari sabun Lux. Yang kedua yaitu Boy, untuk kesehatan dan keluarga. Yang ketiga yaitu Dove, atau untuk kecantikan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, dan batasan yang lain, serta menonjolkan keistimewaan formulanya yang hingga kini belum bisa dicontoh oleh produsen sabun manapun. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyimpulkan diri ke kancah persaingan tersebut. Yang keempat yaitu berfokus pada peluang pasar. Produk yang dilempar menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya, dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Misalnya dengan diadakannya perlombaan-perlombaan kepada masyarakat tentang perbandingan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya. Dan yang terakhir atau yang E, menguatkan keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirimkan pasukan kepada pemasok. Selain itu, Unilever juga melakukan tanya jawab konsumen dan membuat suara konsumen tempat para konsumen mengeluh dalam PT Unilever Indonesia. Promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia tidak hanya lewat media elektronik, tetapi banyak juga melalui media cetak, sponsorship, bahkan mengadakan event-event. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diah. Kepada Mbak Diah, saya persilahkan. Strategi penjualan atau promosi. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan merupakan bentuk promo tidak langsung lewat berbagai media untuk mengajak konsumen untuk membeli produk. Yang kedua adalah promosi penjualan, yaitu merupakan langkah untuk mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian produk melalui booth yang dibuka pada saat event tertentu. Yang ketiga, humas dan publisitas, yaitu merupakan langkah untuk mendorong permintaan yang berupa konten komersial melalui berbagai media. Yang keempat adalah penjualan secara pribadi, yaitu komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga pelanggan kemudian akan mencoba dan membelinya. Dan yang terakhir adalah pemasaran langsung, yaitu merupakan langkah untuk mengenalkan produk secara langsung ke pembeli. Pada tahap ini, pembeli bisa langsung merasakan dan memahami kegunaan cara pakai produk.
Kemudian strategi sumber daya manusia. Salah satu kekuatan benda berada pada kualitas sumber daya manusia. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja, tetapi di training terlebih dahulu di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Tenaga kerja yang terserap berjumlah 25.000 orang. Selanjutnya adalah strategi operasi. Di sini sisi operasi, Unilever Indonesia memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengguna air di pabrik Rungut, Jawa Timur. Dalam strategi Winning with Continuous Improvement, isu kelangkaan air dan sanitasi tidak luput dari perhatian Unilever Indonesia. Dengan menurunkan jumlah limbah produksi, kami menciptakan efisiensi dan menurunkan biaya yang pada akhirnya akan meningkatkan margin dan menurunkan risiko. Kemudian strategi teknologi informasi. Banyak strategi yang digunakan perusahaan khususnya di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. PT Unilever menjalankan komunikasi pasar terpadu atau integrated marketing communication. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi-organisasi. Komentar dan saran yaitu strategi yang digunakan PT Unilever adalah pendekatan umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan, sedangkan taktik adalah cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Strategi yang dilakukan oleh PT Unilever sudah cukup baik, namun saran kami bagi perusahaan adalah seyogianya perusahaan lebih meningkatkan strategi penjualan produk-produknya dengan cara yang lebih inovatif dan memperbaiki produk dari segi kualitas agar konsumen tidak mudah berpindah ke brand lain. Pendekatan terhadap konsumen sudah sangat bagus dengan memberikan stimulasi moral yang jarang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Perlu ada tindak lanjut maupun pengembangan inovasi baru agar konsumen tidak merasa jenuh dan menghindari percontohan dari perusahaan pesaing. Selalu memperhatikan keamanan maupun kelayakan produk yang akan diberikan ataupun didistribusikan kepada konsumen, baik melalui berbagai macam untuk menentukan standar industri dan komersial dunia atau sering disebut ISO, International Organization for Standardization. Terima kasih.